Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ya teman-teman ciri-ciri pinjol ilegal ya teman-teman. Menurut saya kutip dari OJK ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen meminjam uang melalui online atau pinjol itu waspada. Jangan salah-salah kita terjebak dalam pinjol ilegal ini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa itu pinjol ilegal atau apa itu pinjol yang legal, itu teman-teman perlu tahu ciri-cirinya seperti apa itu pinjol ilegal, ciri-cirinya seperti apa untuk membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal ini ya teman-teman, supaya juga kita tidak terjebak dalam pinjol ilegal ini. Kalau kita terjebak dalam pinjol ilegal, tentunya teman-teman yang akan dirugikan sendiri. Jangan sampai teman-teman karena butuh uang yang cepat itu terus asal aja, tidak riset dulu, tidak cari tahu dulu, ternyata itu pinjol yang ilegal ya teman-teman. Nah, maraknya pinjaman online, pinjol ilegal belakang ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror dari pinjol ilegal tersebut. Nah, ini saya kutip dari OJK ya teman-teman. Nah, OJK telah merilis ada beberapa ciri yang bisa kita deteksi secara dini mengenai pinjol ilegal tersebut. Nah, ciri-cirinya apa saja nanti mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan share, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video dari saya ya teman-teman. Nah, dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal ya teman-teman. Yang pertama, tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Ini sudah barang tentu, yang ilegal mesti tidak berizin ya teman-teman. Yang kemudian yang kedua, menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. Nah, hati-hati juga. Seringkali di handphone saya juga ada penawaran dana tunai dan sebagainya melalui WA atau melalui SMS, itu seringkali. Jadi jangan teman-teman langsung tanggapi saja karena itu terindikasi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal nanti mereka tidak menawarkan by SMS ya teman-teman, atau by WA. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian pinjaman yang sangat mudah. Nah, ini juga diwaspadai. Mereka biasanya tuh prosesnya sangat mudah sekali, tapi nanti di balik itu ada kesulitan dan ada jebakan-jebakan. Nah, kemudian yang keempat, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. Nah, ini dari awal mereka juga sudah tidak transparan. Nah, biasanya ya seperti ini, kita pinjam 2 juta, nanti kena administrasi 200.000 atau seberapa. Nah, sedangkan pengembaliannya bunganya sudah tidak jelas, dendanya juga tidak jelas, bisa merugikan kita. Bisa-bisa ya teman saya kemarin ya pinjam 2 juta, bunganya 400.000 itu per sebulan. Nah, kan sudah nggak masuk akal sekali ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau sebelum pinjam, riset dulu ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ancaman teror dan intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Seringkali kita diteror, teman-teman diteror melalui WA dan sebagainya, melalui kontak yang ada di handphone teman-teman. Orang-orang yang tidak tahu, yang cuma ada di kontak kita, mereka juga ikut diteror, dan itu tentunya merugikan kita juga ya teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, tidak mempunyai layanan pengaduan. Nah, ini ya, mereka sengaja tidak mencantumkan layanan pengaduan karena mereka juga ilegal. Takut-takut kalau mereka mencantumkan layanan pengaduan, ada pihak yang berwajib, kan mereka juga kena juga seperti itu. Ini ya namanya ilegal ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. Nah, ini teman-teman, udah beberapa kali saya ingatkan teman-teman itu riset dulu kantornya di mana, benar atau tidak. Biasanya kalau lembaga yang benar itu kantornya ada, kalau kita datangin ada, layanan customer service-nya ada, pengaduan ada. Karena kalau kita pinjam kan ada masalah juga di perjalanan, kita nggak tahu, pas mengangsur ada kendala dan sebagainya. Kalau ada layanan kontak servisnya atau kantornya kan kita bisa konsultasi, kita bisa datangi, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kantornya saja sudah tidak ada ya kita patut waspada. Dan kemudian yang ke-8 adalah meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam ponsel atau gawai pinjam kita. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka menyuruh kita menginstal aplikasi untuk menyadap data-data kita. Jangan sampai ya teman-teman, kita hanya pinjam 2 juta sedangkan kita menggadaikan seluruh data pribadi kita ke mereka. Nah, itu yang perlu patut diwaspadai ya. Jangan sampai teman-teman meminjam pinjaman
pinjol ilegal tersebut ya teman-teman. Saya tidak menyarankan karena keselamatan data pribadi kita sampai jiwa raga kita juga bisa terancam gara-gara kita meminjam tidak seberapa. Kalau nominalnya besar sih ya saya rasa sebanding. Nah kalau cuman kita pinjam 1 juta 2 juta, kerugian kita sangat besar kan, itu termasuknya kita kerugian yang besar. Nah, kayak itu teman-teman yang mau pinjam perlu diwaspadai, perlu berpikir jernih, pelan-pelan. Apapun itu yang kita lakukan, waspada ya teman-teman. Nah kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikat penagih yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah ini mereka juga debt kolektornya tentunya mereka tidak punya sertifikasi, jadi mereka menggunakan secara kasar, secara barbar, dan secara tidak manusiawi. Biasanya mereka meneror setiap hari. Meneror kalau cuman ke pribadi kita biasanya sih nggak masalah. Kalau sampai ke anak bini kita, anak istri kita, suami kita atau saudara-saudara kita kan kasihan. Kita juga malu, mereka juga kasihan seperti itu. Nah teman-teman, itulah ciri-ciri pinjol yang ilegal teman-teman, seperti itu. Nah nanti yang ini kan yang ilegal. Nah kalau yang legal juga kita bisa bedakan. Sementara itu yang legal, perusahaan memberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama tentunya sudah terdaftar dan berizin di OJK. Kalau sudah berizin, mereka juga sudah punya SOP, mereka juga punya sopan santun kalau menagih kepada kita tentunya. Kemudian yang kedua, pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi. Mereka biasanya cuma melalui website dan sebagainya. Mereka tidak menawarkan ke kita ke pribadi melalui SMS, WA dan sebagainya. Mereka biasanya cuma lewat iklan dan sebagainya. Mereka pun ada situs resminya. Misalkan di Dana juga kita harus mendaftar di akun Dana dulu. Tidak kita menggunakan ponsel, maksudnya tidak kita komunikasi pribadi, itu tidak. Kita melalui websitenya, biasanya Shopee pun juga gitu. Sudah ada websitenya sendiri, kita tidak by WA atau SMS ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu. Nah ini seleksinya biasanya itu yang legal, mereka meminta fotokopi KTP kita dulu untuk di screening apakah kita, nama baik kita atau checking kita baik atau tidak. Nah itu mereka itu juga hati-hati memberi pinjaman ke orang ya, tidak serta-merta kita dimudahkan seperti yang ilegal tadi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Nah kalau yang legal biasanya di awal sudah ditentukan bunganya sekian persen, potongannya sekian persen. Nanti pengembaliannya seperti apa, mereka sudah ada platformnya, mereka sudah ada SOP-nya atau peraturannya tersendiri. Jadi kita sudah tahu ketentuannya seperti apa. Beda sama yang ilegal tadi. Kemudian yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk otomatis ke daftar blacklist fintech dan data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lainnya. Nah ini ada peraturan juga kan, kalau yang resmi kita tidak membayar 90 hari kan 3 bulan berturut-turut, kita otomatis di blacklist dari daftar fintech ya. Kita sudah tidak bisa meminjam ke lembaga keuangan manapun itu. Nah kecuali yang ke ilegal tadi itu pasti bisa. Nah seperti itu ketentuannya. Jadi kalau sekali, makanya itu teman-teman dari kemarin juga sudah saya ingatkan dari video-video yang lalu, jaga nama baik kredit kita, jaga skor kredit kita. Kalau kita misalkan masih ingin mengajukan kredit dimanapun, ya angsurannya dijaga benar-benar, karena itu mempengaruhi kedepannya kita kredit diajukan, disetujui atau tidak, itu karena kedisiplinan kita juga membayar angsuran. Maka dari itu selesaikan satu persatu misalkan pinjaman kita sebelum kita mengajukan ke pinjaman lain. Tentunya saya tidak menganjurkan untuk meminjam uang, tapi kalau memang teman-teman butuh ya harus disiplin, harus ada komitmen untuk membayar. Apapun itu yang kita pakai kan sudah hak mereka kita untuk mengembalikannya teman-teman. Kemudian yang keenam, mempunyai layanan pengaduan. Nah ini yang legal itu biasanya juga ada call centernya, kontak centernya. Kalau kita ada masalah mengenai pembayaran atau mengenai denda dan sebagainya, atau masih kita kebingungan untuk mengangsur kemana, nah mereka juga ada layanan call centernya. Nah seperti itu, tidak membingungkan nasabah. Nah kemudian yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat yang jelas. Nah itu sudah tentu, kalau yang legal itu ada kantor yang jelas, alamat yang jelas, identitas yang jelas, itu sudah tentu. Lain dengan yang ilegal ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi di gadget kita ya teman-teman tentunya. Nah mereka itu tidak mengakses ke kontak-kontak kita, mereka cuma lokasi, mikrofon, dan kamera, itu pun hanya untuk
verifikasi ya teman-teman. Nggak setiap hari mereka menyadap handphone kita itu cuma untuk verifikasi data diri aja sudah seperti itu ya teman-teman. Biasanya untuk awal aja kita mau pinjam bisa selfie dan KTP dan sebagainya, itu sudah cukup untuk mereka yang legal. Nah, beda yang ilegal, mereka mengakses kontak handphone kita, maka waspadalah untuk yang pinjam yang ilegal ini teman-teman. Jangan sampai terjebak dalam pinjol yang ilegal. Nah, kemudian yang terakhir, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang ditertibkan oleh AFPI tadi ya teman-teman. Seperti itu, mereka debt kolektornya pun udah resmi mempunyai sertifikasi. Dan hati-hati juga ini yang legal ini teman-teman juga harus hati-hati, mereka sekarang sudah mempunyai debt kolektor lapangan. Jadi apapun itu pinjamannya ya teman-teman, baik legal maupun ilegal, perlu waspada. Mereka kalau kita lalai membayar cicilan ya mereka tentunya bisa mendatangi kita sewaktu-waktu kapanpun dimanapun. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman juga perlu waspada dan hati-hati, baik legal maupun ilegal. Tentunya ada plus minusnya, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan kalau kita mempunyai pinjaman baik legal maupun ilegal. Nah, itu hanyalah sekedar edukasi ya teman-teman untuk mengenali ciri-ciri pinjol ilegal dan pinjol yang legal seperti apa. Nah, tentunya ini sebagai edukasi ya teman-teman, supaya kita juga waspada mau pinjam uang dimanapun, apapun itu, lebih waspada dan hati-hati ya. Ini untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.